DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama menegaskan tidak akan mengakomodir dana siluman 12,1 triliun rupiah dalam APBD 2015. Jika tak ada titik temu, maka pemerintah DKI akan menggunakan APBDP tahun 2014. Ya, pemirsa, alat UPS yang diterima oleh sejumlah sekolah di DKI Jakarta dipasok oleh sejumlah perusahaan. Walau harga UPS mencapai 5 miliar rupiah, pemasok UPS tersebut adalah perusahaan yang selama ini belum dikenal publik sebagai penyedia UPS. Bahkan tim penelusuran kami kesulitan menemukan beberapa perusahaan tersebut. Berikut informasinya. Ruang UPS maka iki mas. Itu dulu ya. Inilah UPS atau Uninterrupted Power Supply yang dimiliki oleh SMA Negeri 78 Jakarta Barat. Pihak sekolah menerima UPS yang harganya hampir 6 miliar rupiah ini pada akhir tahun 2014. Pemasok UPS untuk SMA 78 ini adalah PT Grace Solusindo Berkarya. Bulannya itu saya nggak hafal ya bulannya. Tapi tahunnya 2014. Berdasarkan surat yang dipegang SMA 78, PT Grace Solusindo Berkarya disebutkan beralamat di Jalan Rahayu 1, nomor 58, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Berkarya nomor 58 RT 4 RW 1. Belum pernah dengar PT Grace Solusindo Berkarya. Kontraktor sih. Kami pun mencari keberadaan PT Grace Solusindo Berkarya untuk mengkonfirmasi penyediaan UPS bagi SMA 78 Jakarta Barat. Ini sih Rupanya, kami tidak menemukan PT Grace Solusindo Berkarya di alamat yang tercatat di SMA 78. Kami hanya menemukan PT Mangun Karya di alamat yang sama. kalau tahu PT ini nggak, PT Grace Solusindo Berkarya, Jalan Rahayu nomor 1 tuh. Nomor 58 RT 4 RW 1. Hah? Ini. Itu mau nanya soal TNI itu pemenang tender kemarin SMA 78 benar? Benar, kita grup mas. PT Grace itu kan punya apa saudara kita juga gitu. Hah? Oh, ini namanya PT apa? Kalau kita itu PT Mangun Karya Mandiri Group. Pengadaan UPS kan benar kan, yang menang tender UPS itu kan di SMA 78 kan ya? Benar ya? Yang Jakarta Barat. Iya, Jakarta Barat, SMA 78. SMA Negeri 57 Jakarta Barat juga menerima UPS yang harganya hampir 6 miliar rupiah pada akhir tahun 2014. UPS ini sempat merepotkan pihak sekolah karena menggunakan daya listrik yang melebihi kapasitas di SMA 57 ini. Jadi ini kan khusus untuk elektronik, terutama komputer. Jadi komputer di seluruh ruangan, kata Kepala Sekolah sudah bisa menggunakan listrik dari sini. UPS di SMA 57 ini dipasok oleh PT Elisa Mitra Inovatif yang beralamat di Jalan Lejen Suprapto nomor 29F, Kemayoran, Jakarta Pusat. Perusahaan ini mengalahkan 32 perusahaan lain dalam tender UPS untuk SMA 57 ini. Kami kemudian mencari keberadaan PT Elisa Mitra Inovatif untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai pengadaan UPS di SMA 57. Nomor 29F, toko semua. Apa aja tuh PT-nya, Pak? Nggak tahu, Pak. Bisa LC kan? Hah? LC. Elisa sih, Elisa Mitra. Elisa LC kali. LC kali, Elisa. Dia jadi satu apa PT Labora dia. Dia apa? Kontraktor gitu? Bukan dia, ini apa namanya? Outsourcing. Oh, sourcing. Kalau kontraktor tapi nomor ini nggak ada. Rupanya, tidak mudah mencari PT Elisa Mitra Inovatif di alamat yang tertera di layanan pengadaan secara elektronik Pemda DKI Jakarta. Kami juga mencari keberadaan PT Bentina Agung yang memenangkan tender penyediaan UPS di SMA 112 Jakarta Barat senilai hampir 6 miliar rupiah.
Ini laundry, Mbak. Rupanya di alamat yang tertera di Pemda DKI Jakarta, kami hanya menemukan rumah warga. Enggak mau ngecek alamat aja. Katanya di sini ada alamat PT, tapi rumah ternyata. Iya, ini benar. Oh, pindah. Penyediaan UPS di sejumlah sekolah di DKI Jakarta diadakan lewat tender pada akhir tahun 2014. Proyek ini dikerjakan oleh Suku Dinas Pendidikan dengan memakai anggaran APBD DKI tahun 2014. 2014 itu gini, ada UPS sebanyak 49 unit. 25 unit itu di Jakarta Barat, 24 di Jakarta Pusat. Dia masuk pada pengajuan DPA-nya Sudin, Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Pada peristiwa APBDP, artinya anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan. Pengadaan UPS di sejumlah sekolah menjadi ramai ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membeberkannya saat gonjang-ganjing pembahasan RAPBD DKI 2015. KPK juga membaca ini sudah ada indikasi karena tendernya itu semua diatur mirip. Pagunya 6 miliar, yang menang 5,8. Terus yang menang udah ada detik saya lihat laporan di Surabaya, Sidoarjo, yang menang tuh dia pinjam CV. Nah, saya mau minta investigasi BPKP. Saya kira ini pasti yang masuknya satu orang. Barang sama ganti-ganti merek dari Cina, yang masuknya satu orang, makanya dia pinjam banyak CV. Sejumlah sekolah memang mengakui tidak pernah mengajukan pengadaan UPS kepada Pemda DKI Jakarta. Bahkan mereka sebenarnya tidak membutuhkannya dan cenderung malah merepotkan sekolah. Dari Jakarta, Alfian Salman, Eva Roslita, Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan tidak akan mengakomodir dana siluman 12,1 triliun rupiah dalam APBD 2015. Jika tak ada titik temu, maka pemerintah DKI Jakarta akan menggunakan APBD perubahan tahun 2014. Konfrontasi antara Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan DPRD DKI Jakarta belum menunjukkan tanda-tanda mencair. Upaya mediasi yang dilakukan oleh Mendagri untuk mencari titik temu antara Ahok dengan pihak DPRD berakhir deadlock. Ahok berkeras tak akan mau berkompromi untuk mengakomodir dana 12,1 triliun yang disebut sebagai dana siluman dalam APBD 2015. Ahok juga mengatakan Pemda akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2014. Saya sudah perintahkan tidak ada kompromi 1 sen pun memasukkan program yang 12,1 triliun. Karena itu semua program yang nggak ada guna. Kita masih mau bangun sekolah lebih baik. Tapi ada celah untuk Kalau sampai itu nggak bisa, gimana 7 hari? Kami akan menyusun sendiri dengan jumlah nominal seperti APBD tahun 2014. Kami akan ngajukan itu pergub ke Mendagri. Jadi Mendagri yang menyeleksi langsung ini bagus atau tidak bagus, sesuai atau tidak sesuai. Nah, kita dapat bimbingannya mereka. Ya tinggal urusan saya dengan Mendagri. Begitu diketok, kami jalannya seperti biasa. Sementara anggota DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana menyatakan bahwa pergub tentang penggunaan APBD perubahan tahun 2014 hanya bisa digunakan setelah ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Mediasi itu tidak ada jalan, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan tentang penggunaan APBD di tahun 2014 ya. Ini sekali lagi nih, nanti jangan terus Pak Ahok katakan, tuh kan 2014 gue yang menang. Bukan, ini undang-undang. Karena terjadi deadlock, disinilah saya butuh kepastian hukum nantinya. Oleh karenanya, untuk menjalankan 2014 itu hanya pakai pergub. Ahok menyebut penggunaan APBD perubahan tahun 2014 seharusnya bisa dimulai pada April mendatang. Waktu tersebut dihitung 15 hari setelah penyempurnaan rancangan APBD diterima Kementerian Dalam Negeri pada 23 Februari lalu. Tim Liputan Metro TV. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta para pegiat anti korupsi yang dikriminalisasi untuk berlaku sportif. Informasinya setelah jeda. Tapi kalau sesuatu fakta, kemudian orang diperiksa, itu bukan kriminalisasi. Apalagi